Oke, assalamualaikum sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Jadi ada kabar dari Fabrizio Romano di videonya yang terakhir di hari Rabu sore waktu Eropa. Dia mengatakan kalau pertandingan menghadapi FC Porto ini akan sangat penting bagi masa depan Erik ten Hag. Manajemen Manchester United bukan hanya ingin melihat hasil dan juga permainan yang bagus, tapi juga bagaimana spirit dari tim terhadap pertandingan tersebut. Nah, sebelum pertandingan ya, ini tepatnya di hari Rabu pagi, ada wawancara yang dirilis oleh Sky Sports dengan Erik ten Hag. Ada banyak hal yang dibahas di sana. Gua ada video khusus untuk member, di mana gua artikan seluruh seluruh wawancaranya yang sekitar 12 menit itu. Jadi sobat Football United yang ingin mengetahui videonya bisa langsung join member di channel Football United. Gue ingin membahas secara garis besar ya apa yang dibicarakan di sana. Gue ambil sumbernya dari Fabrizio Romano. Erik ten Hag mengatakan kalau dia tidak khawatir terkait dengan situasi apa yang akan terjadi di dua pertandingan ke depan. Apakah dia tetap akan terus berada sebagai manajer Manchester United? Dia tidak ada keraguan, dia tidak khawatir. Dia mengatakan bahwa hal itu sudah disepakati di musim panas kemarin antara ownership dan juga leadership, artinya pemilik dari Manchester United dan juga manajemen dari Manchester United. Dan mereka semua ini berada di belakang di belakang kesepakatan tersebut. Apakah pemain ini juga menjadi pihak yang bertanggung jawab? Erik ten Hag mengatakan kalau semua tanggung jawab itu di-sharing ya, dibagi bersama-sama. Dan tentu saja dia juga memiliki tanggung jawab untuk membuat para pemain itu bermain. Dia harus mengajari bagaimana mereka bisa mengatasi problem di atas lapangan. Dan sekali lagi dia menegaskan juga kita secara bersama-sama dan kita harus berjuang juga secara bersama-sama. Ini merupakan periode yang panjang dan saat ini Manchester United berada di periode transisi. Kita harus mengganti pemain tua dengan pemain baru. Kita memiliki juga pilihan untuk mendatangkan pemain muda dan ini membutuhkan waktu untuk membuat mereka ini bisa improve dan juga berada di mana kita inginkan mereka berada. Terakhir juga Erik ten Hag menekankan bagaimana di karirnya ya dia selalu menang. Di 6 tahun terakhir dia memenangkan 8 trofi. Dia juga menegaskan kalau Manchester United memiliki potensi yang bagus, artinya pemain-pemain yang bagus. Dan ketika ini menyatu, kita akan bisa berjalan lebih cepat. Dan dia pun juga yakin kalau Manchester United bisa mendapatkan target yang diatur untuk musim ini, yaitu adalah trofi. Nah, terlihat memang dari sebagian kutipan tersebut bahwa Erik ten Hag menegaskan dia tetap percaya dengan manajemen, dengan pemilik juga, bahwa ini merupakan bagian dari proses. Lalu dia juga percaya bahwa Manchester United ini memiliki potensi. Dia juga mengatakan dia ada tanggung jawab di apa yang terjadi di Manchester United di awal musim ini. Jadi bukan hanya pemain tapi juga Erik ten Hag menyadari dia ada tanggung jawab di situ. Dia memiliki tugas juga di sana. Tapi dia juga menekankan terkait dengan situasinya, apakah dia akan selesai atau seperti apa. Dia mengatakan dia memiliki track record yang bagus dalam memenangkan trofi, 8 trofi di 6 tahun terakhir, dan dia pun juga membocorkan dalam tanda kutip ya bagaimana target dari musim ini adalah trofi. Trofi dari mana? Manchester United berada di 4 kompetisi. Sepertinya kalau dari Premier League masih sulit ya. Jadi 3 lainnya nih, apakah itu Europa League ataukah FA ataukah Carabao, ini yang diincar untuk bisa untuk bisa dimenangkan Manchester United sehingga ada trofi juga ya di Old Trafford kali. Nah, dari situ gue berpikir pertama adalah interview ini. Kenapa interview ini bisa keluar? Apakah ini tanpa sepengetahuan atau sepertujuan manajemen atau tidak gitu ya. Artinya bagaimana situasi dari interview ini? Kenapa? Karena walaupun Erik ten Hag ini sebagai manajer,
dalam konferensi pers dan segala macam, tentu saja ini sangat normal. Tapi menurut gue dalam hal-hal atau interview-interview krusial, mungkin Jason Wilcox ataupun Dan Ashworth perlu tahu juga ya apa yang akan dijawab terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tertentu, terutama untuk periode saat ini di mana memang ya Erik ten Hag dalam situasi dalam tanda kutip terjepit. Kalau Fabrizio Romano tadi mengatakan memberitakan juga ya bahwa ya dua partai terdepan bahwa menghadapi FC Porto dan juga Aston Villa ini sangat penting. FC Porto di Europa League, Manchester United bukan hanya menang tapi juga attitude di atas lapangan ini harus bagus. Nah, dari situ gue balik lagi ya, jadi berpikir apa yang terjadi musim ini sejauh ini, apakah ini juga sudah sesuai dengan yang diperkirakan oleh manajemen Manchester United ketika mereka memutuskan bahwa oke, kita akan memilih Erik ten Hag, kita akan mendatangkan pemain-pemain muda, kita akan mencanangkan atau merencanakan target juara di 2028. Ini membutuhkan 2-3 musim, itu juga beberapa kali dikatakan oleh Sir Jim Ratcliffe ya kan, ataupun juga manajemen Manchester United. Artinya butuh waktu dan ada proses, dan apakah kemunduran-kemunduran yang terjadi dalam proses tersebut juga sudah dalam pandangan dari manajemen Manchester United, termasuk juga pemilik Manchester United. Karena ini penting. Situasinya saat ini Manchester United jelas ada kemunduran. Bahkan jika dibanding musim lalu ya, kalau dilihat dari papan klasemen misalnya saat ini Manchester United ada di peringkat 12. Musim lalu Manchester United finish di peringkat 8. 3 pertandingan terakhir sebelum menghadapi FC Porto, Manchester United tidak meraih kemenangan, bahkan hanya mencetak 1 gol. Ada kemajuan di pertandingan sebelumnya, misalnya ketika menghadapi Fulham, ketika menghadapi Southampton, dan juga dari pertandingan menghadapi Crystal Palace dari sisi permainan, tapi belum secara konsisten. Dan Manchester United kalah berantakan ketika menghadapi Tottenham Hotspur. Gua nggak tahu nih secara garis besar, secara rencana yang lebih besar lagi ya, bukan hanya dari satu pertandingan lain, bagaimana Ineos melihat ini semua. Kenapa? Ya Erik ten Hag nampak yakin bener nih bahwa ya dia tidak dalam situasi yang terancam. Nah kalau seperti itu, gue jadi berpikir ya mungkin ini sudah termasuk yang dihitung juga oleh Ineos ya, hal-hal seperti ini. Dan kalaupun tidak, ini juga ya oke, Erik ten Hag tentu saja ada kesalahan di sana. Tapi di sisi lain gue juga melihat Erik ten Hag bisa berada sampai titik saat ini juga karena Ineos menurut gue. Ya dong, yang memilih, yang memutuskan, yang melakukan review dan yang mendatangi tempat liburan dari Erik ten Hag untuk mengatakan kita tetap atau kita memilih Anda sebagai pelatih selanjutnya dari Manchester United atau tetap dengan Anda untuk musim selanjutnya adalah pihak dari Ineos gitu ya. Mereka pun juga yang berusaha untuk mensupport Erik ten Hag, bukan hanya di bursa transfer, karena banyak sekali yang mengatakan ya dia sudah mendapatkan pemain yang diinginkan yang bla bla bla. Pemain yang diinginkan bukan oleh Erik ten Hag sih. Kalau menurut gue dari bagaimana skema saat ini banyak mendatangkan pemain muda ya kan. Karena memang proyeksi dari manajemen juga seperti itu gitu loh. Erik ten Hag kalau gue pikir ya, pemain yang diinginkan kayaknya dia lebih ingin datang pemain itu mungkin pemain yang bisa langsung memberikan hasil. Di sisi lain juga seperti kayak Harry Kane misalnya yang dia inginkan 2 musim yang lalu. Karena di wawancara ini juga dia mengatakan bahwa dia sebenarnya termasuk orang yang tidak sabaran gitu. Dia benci kekalahan. Dia ya merasa memang ketika tim meraih kekalahan maka beban untuk diri dia sendiri pun juga semakin besar ya. Terutama dari media, dari fans dan lain-lain. Sehingga ya dia juga ingin tim ini cepat bisa berhasil begitu. Sehingga menurut gue sih ya dia mungkin ya secara ringan amatiran inginnya pemain-pemain yang memang bisa langsung memberikan impact seperti kayak Harry Kane. Tapi kan saat ini Manchester United lebih fokus untuk mendatangkan pemain-pemain muda di mana ya butuh proses juga untuk bisa membuat pemain ini bisa tampil di kapasitas yang paling tinggi. Ugarte misalnya, kalau gue lihat ketika dia datang ke Manchester United ada kehati-hatian misalnya untuk menurunkan dia, apakah situasi fisiknya sudah memadai. Bersama dengan tim nasional Uruguay dia mendapatkan menit bermain yang tinggi, tapi bersama dengan PSG dia tidak mendapatkan preseason yang bagus. Ketika menghadapi Tottenham Hotspur, menurut gue di situ jawabannya. Ternyata Ugarte belum sepanas yang dibayangkan ya. Dia ternyata juga kesulitan. Dia bukan pemain yang bisa langsung memberikan impact secara besar-besaran di dalam skuad Manchester United di atas lapangan. Ada harus proses yang terjadi di sana. Itu sebagai salah satu contoh.
Tapi ya balik lagi sih, ini situasi yang sangat menarik bagaimana ada keyakinan dari Erik ten Hag bahwa manajemen tetap mendukung dia. Dia kalau dia mengatakan terkait dengan ya karirnya dia dan lain-lain, ini juga seperti apa yang dikatakan sebelum keputusan dari manajemen. Artinya dia sama sekali tidak ada beban. Dia mengatakan ya kalau tidak di Manchester United ya saya akan, kalau Manchester United aminkan saya nggak apa-apa, saya akan pindah ke klub lain dan saya akan memenangkan trofi karena itu merupakan kebiasaan saya, dia katakan seperti itu ya kan. Sama juga seperti hal ini, dia menekankan juga seperti itu gitu. Gue sih berpikir dari sisi karir Erik ten Hag tidak akan kesulitan ya mendapatkan klub, apakah klub secara langsung atau mungkin di musim panas nanti. Dia ketika dipecat pun juga akan menerima kompensasi yang cukup besar ya kan, sekitar 19 juta euro, angka juga yang sangat besar di sana. Di mana Ineos juga sedang sebenarnya mengatur keuangan supaya lebih rapi, katakanlah seperti itu ya, pengeluaran terutama, sehingga ya ini juga menjadi hal yang harus diperhatikan oleh Ineos mengenai langkah-langkah selanjutnya terkait dengan Erik ten Hag yang akan diambil. Dia pun juga memberikan pernyataan kalau bahwa ya para pemain memiliki bakat, potensi di sana, dan bagaimana kebersamaan itu juga penting. Nah, di garis bawahi kebersamaan ini, gua nggak tahu ya apakah ini memang menunjukkan situasi bahwa kebersamaan itu belum seutuhnya terjadi di dressing room sehingga diharapkan ada kebersamaan, atau ya ini cuman pendapat normatif semata gitu. Karena gue melihat misalnya reaksi dari para pemain di atas lapangan ketika menghadapi Tottenham Hotspur, mereka nampak tidak berkomunikasi satu dengan yang lain, tidak bermain secara kolektif dengan bagus, ada banyak salah pengertian. Di situ kebersamaan yang terlihat sangat tipis ya. Sehingga ya gue nggak tahu sih apakah ini juga merupakan hal yang harus diperbaiki, tentunya sih ya. Cuman ya kita lihat akan seperti apa. Ini situasi yang menarik di saat-saat menentukan Erik ten Hag melakukan wawancara. Seperti gue katakan, apakah ini juga sepengetahuan manajemen atau tidak, karena nampaknya tidak mungkin kalau tanpa sepengetahuan atau bahkan persetujuan dari manajemen. Dan kalaupun itu yang terjadi, ya besar kemungkinan sih kalau menurut gue secara dengan amatiran, apapun yang terjadi di 2 pertandingan ke depan ini tidak akan banyak menentukan nasib dari Erik ten Hag. Tapi fans dan juga media menurut gue memiliki pandangan yang berbeda, di mana seperti yang Fabrizio Romano katakan ya, 2 pertandingan ke depan ini adalah pertandingan yang sangat vital bagi masa depan Erik ten Hag di Manchester United. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Seperti biasa, tanggapan bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Semoga semuanya selalu sehat-sehat sekeluarga, dilindungi oleh Allah, tidak kurang suatu apapun, dimudahkan segala urusan di kegiatan positifnya. Sekali lagi jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.